Pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan hukum lingkungan. Nah, seperti yang kita bisa lihat semua bahwasanya tambang itu merupakan dampak utama adanya timbul merkuri. Sekarang tugas kalian itu terjun ke lapangan langsung untuk menemukan implementasi nyata dari adanya kasus ini. Nah, apakah teman-teman semua paham? Oke, karena mata kuliah hari ini kita sudah selesai, maka dari itu adik-adik semua sudah dipersilakan boleh pulang. Saya selaku dosen, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya apa tadi itu dipelajari sedang terjadi di Bejoe. Banyak masyarakat semakin khawatir dengan sumber air dan juga yang mereka konsumsi bersumber dari perairan Bejoe. Betul sekali Suci, ikan-ikan sekarang semakin langka. Bahkan di rumahku ada 1 bulan tidak makan ikan. Ikan. Mas, berhenti mas. Mau beli ikan mas? Wah, alhamdulillah. Ada juga yang mau belikan saya, Bu. Iya pak, soalnya 1 bulan ini saya nggak pernah makan ikan gara-gara banyak penjual ikan yang bangkrut. Ya nih, Bu. Saya juga heran. Pemerintah kok nggak bisa untuk nyadarin bos tambahan itu untuk tidak membuang lagi sampah merkurinya. Loh, anak ini Asmanto, kenapa nak? Ada apa? Saya mau bayar ikan ini. Jangan kibali ini ikan bu, bahaya. Bapak ini jual ikan yang sudah mati dan ambil di perairan Bejoe. Astaga pak, kalau menjual gitu yang jujur. Sekarang air Bejoe sedang terdampak. Kenapa masih ada proses jual beli ikan di sini? Kita juga bu, kenapa masih percaya Ki? Maaf nak, mau gimana lagi? Anak saya udah ngeluh makan telur terus. Mana telur mahal lagi? Saya percaya aja nak, soalnya sudah 1 bulan ini saya nggak pernah makan ikan, jadi kepengen banget makan ikan. Lain kali jangki begini di pak, bu, karena sama saja kalian saling membunuh. Bunuh orang pun sama dengan bunuh diri. Kalau begitu kami pamit duluan ya pak, bu. Maaf ya pak, saya masih sayang nyawa soalnya. Ya udah deh, Bu. Nggak apa-apa, saya jualan terus aja. Makasih ya, Bu. Astaga sakit pak. Ada apa ini pak? Kenapa dia kayak kesakitan ih? Kan begini, sebelum ke kampus Kasamanisa, singgah kak dulu makan di pesisir Bejoe. Tapi dilihat memang situ airnya keruh, tapi ndak curiga jiki sama penjualnya karena Nisa lapar sekali mi. Terus dia langsung mi pesan lobster, saya STJ ku pesan, tapi untungnya STJ ku pesan karena itu Nisa sakit perutnya. Kamu pesanku lagi. Begini saja, Pak. Kenapa ini? Aku panggil yang bulan. Iya pak, karena sakit sekali perut, kayak ada yang ini. Astaga gawat sekali kondisi Bone sekarang di. Kenapa tidak ada pergerakan oleh pemerintah untuk menanganinya lah? Atau melaporkan ke pemerintah pusat? Kalau yang ada yang begini gugur satu persatu warga Bejoe. Betul sekali, Dek. Wilayah pesisir Bejoe sekarang sudah mengkhawatirkan. Banyak kapal yang mangkrak karena sudah tidak bisa berlabuh. Banyak sampah yang bertebaran di sana, baru banyak juga sampah-sampah merkuri yang tertebar di sana. Sebenarnya bukan pemerintah saja yang mau diedukasi, Dek, warganya juga. Sebenarnya wilayah di sana sudah ditutup semua warga, baru netunggi pemerintah turun langsung mencepat memo dan naik ke road lo ke Mandre. Tapi untuk mahasiswa kurasa tidak apa-apa jika banyak yang meneliti di sana sebelumnya. Catat mi dulu Suci baru ke sana Ki. Jadi temuan kedua tadi di situ dari air yang mati karena dampak tambang, ternyata ada juga campur tangannya masyarakat yang mengotor lingkungan. Di samping itu banyak juga nelayan yang harus mengganti profesi untuk sementara karena tidak ada pergerakan di pemerintah. Sudah Mi, ayo pergilah di sana. Ayo. Halo, siapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dek. Mahasiswa tadi meninggal katanya. Kenapa Pak? Siapa yang berduka? Mahasiswa tadi, Dek, meninggal katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah tidak bisa dibiarkan begini. Jadi kita harus panggil pihak media untuk menemani kita selama di sana. Jadi mereka bisa menemani kita selama di sana untuk mengupload di media sosial dan siaran TV. Ayo di jalan dipanggil wartawan. Ayo.
Ternyata banyak betulan kapal nelayan mangkrak di sini, Dek. Iya, kesan sekali mereka. Kenapa bisa bos tambangnya dengan santainya warawiri pamerkan hartanya di media sosial? Betul yang kalian bilang ya, kok bisa pemerintah diam saja sedangkan bosnya sedang mandi uang. Ayo Mi kita liput. Halo Pak, kapal tak ini? Iya Bu, kapalku. Tenang begini saja Bu, tidak ada diambil ikan dari saja dalam kapal. Menangis Bu, karena kelaparan keluarga aku Bu. Adik-adik, boleh bantu rekam saya? Boleh Bu. Ini kamera HP-nya. Halo Sobat Bone, saat ini kami sedang berada di pesisir Bajoe. Kami sedang memperlihatkan kondisi memprihatinkan air di Bajoe akibat proses tambang ilegal yang berada di ujung sana. Merkuri yang dihasilkan dapat memicu proses amalgamasi yang menghasilkan konsentrasi yang sangat tinggi dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Pagi tadi kami mendapat kabar duka bahwa seseorang telah berpulang karena mengonsumsi dari hasil perairan ini. Terutama Bapak ini yang kehilangan pekerjaannya. Dengan itu, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk mengangkat kasus ini. Sekian, terima kasih. Halo Pak. Baik, kebetulan nih Pak, kebetulan ada wartawan di sini Pak yang bisa rekam kita. Ya Pak. Ada apa, Pak? Katanya ada bos tambang di kampus sebelah, sempat dihajar. Ayo ke sana. Boleh itu, Pak. Meninggal temanku gara-gara Bapak. Meninggal juga kucingku gara-gara kamu. Ih, saya juga kelaparan gara-gara Bapak. Hero. Iya bapak-bapak, ibu-ibu, saya benar-benar minta maaf sudah membuat kalian menderita. Tidak apa-apa diliput. Sakit sekali. Sepertinya dapat berisi penelitian yang bagus, Di. Besok presentasi kita fix dapat kita dapat besok. Jadi bagaimana anak-anak? Siapa yang mau presentasi lebih dahulu berdasarkan hasil penelitiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok pertama yang meneliti kondisi perairan Bajoe akibat merkuri yang terbuang dari tambang ilegal. Dari kasus ini, kami menemukan banyak korban, baik itu dari sisi psikis, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Kemarin kita berduka karena salah satu dampaknya tertimpa teman kita dari jurusan bahasa Inggris. Oleh karena itu, kami meminta untuk menundukkan kepala sejenak mengirimkan doa. Dari kasus ini, banyak pengabaian dan juga pelaku yang terjerat kasus hukum. Yang pertama, ada owner warung makan karena tetap menjual hewani dari perairan yang terdampak merkuri. Terus yang kedua, ada Pak Firman atau bos tambang ilegal yang melanggar. Yang pertama, pelanggaran penambangan ilegal dengan landasan hukum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dan yang kedua, pelanggaran pencemaran dan pembuangan merkuri atau limbah B3 ke laut dengan landasan hukum Pasal 98 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari hal itu, mereka juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup selama 3 bulan. Dan alhamdulillah berkat antusiasme media dan seluruh warga, orang yang bersangkutan melanggar tersebut sudah terkurung di balik jeruji.